di tahun 2001 tuh kalau kita lihat dengan keadaan di tempat kita tuh bagaimana? Kalau untuk 2001 mulai dari infrastruktur itu di gedung ya. Ya. Di gedung itu sebenarnya udah jauh lebih. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Bolo Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini di malam hari ini kebetulan saya adalah terakhir di kota Medan atau di Galang. Jadi saya kedatangan tamu spesial. Kebetulan beliau pernah datang ke Malaysia. Jadi kita akan dengar nih apa kenangan-kenangan manis saat beliau ya berada di Malaysia dan apa ya culture shock yang dialami beliau saat di Malaysia. Jadi sebelum itu saya akan perkenalkan Bang Joko. Jadi Bang Joko ini adalah anak angkat dari bapak saya ya. Beliau juga sudah lama kenal dengan bapak saya, rajin juga datang ke rumah. Dan hari ini untuk pengetahuan pemirsa, saya ada membuat kenduri kecil-kecilan atau kalau di sana tuh syukuran. Dan Bang Joko ini memberikan hadiah untuk kami di rumah ya. Masakannya enak sekali ya, risol ya pemirsa, sebanyak 100 biji itu diberikan kepada kami, sangat baik begitu. Jadi langsung aja ini kita wawancarai Bang Jokonya ya. Halo Bang Joko. Halo. Selamat malam. Juga. Oke, boleh saya bertanya, Bang Joko ini waktu ke Malaysia itu tahun berapa? Udah lama sih, dari tahun 2001 akhir lah. Wow, sudah lama ternyata ya. 2001 akhir. Jadi pertama saya datang itu ke Pelabuhan Jeti lah saya mendarat. Dari Belawan naik Langkawi lah. Naik Langkawi jatuh ke Pelabuhan Jeti Penang. Itu sampai di Penang itu Pelabuhan Jeti itu jam 8 ya, jam 8 malam. Oke. Jam 8 malam. Ini lah berapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi waktu datang itu menggunakan pisah pelancong. Pisah pelancong. Iya. Jadi saya ingin tahu nih ya Bang Joko, sewaktu sampai di Malaysia itu culture shock apa yang Bang Joko alami? Ya untuk di Pulau Penang itu bedanya dengan kota Medan itu kan dulu di era 2001 itu kan kota Medan kan secara infrastruktur seperti bangunan itu kan beda dengan Penang ya, Pulau Penang. Kalau Pulau Penang saya lihat kan, kalau saya berjalan saya liatin gitu kan, itu mulai dari bus itu tertata dia. Ya, mulai dari kan stasiunnya itu kan macam di apa tuh ya, macam di mall gitu. Kan itu jadi bingung nih. Bayarnya kok di dalam kan gitu kan, maksudnya kita masuk Baru bayar iya, di dalam jadi, gitu. Jadi dari masukkan kan keluar kartis gitu kan, keluar kartis. Ya udah diikutin aja kan gitu. Jadi pertama saya lihat di sana kan gedungnya tinggi tuh kan gitu, tertata gitu kan, kok tinggi ya kan gitu, sampai tinggi kan gitu. Jadi ya seperti itulah awal pertamanya kan gitu. Jadi setelah itu kan sampailah ke tempat family ya kan gitu kan, tempat family. Jadi kok apa namanya itu apa air pet itu ya, air pet ya. Kalau kami bahasa sini air pet ya. Iya, pipe. Nah, itu kan itu bisa langsung diminum kayak gitu kan. Gitu. Itu bisa langsung minum. Bisa coba. Satu gelas kan gitu. Satu gelas. Enggak udah. Sampai 3 gelas ternyata perut nggak sakit. Dan itu air yang diminum itu untuk mandi pun bisa, untuk wudhu bisa. Seperti itu sih yang pertama kali kan itu agak. Baru besoknya pagi agak sok kan gitu kan, cuacanya kok agak demam lah kan gitu. Iya, seperti itu. Cuaca lah gitu cuaca ya. kan gitu. Seperti itu sih yang pertama kali datang ke negeri tetangga. Iya. Seperti itu. Jadi maksudnya culture shock pertama yang dialami Bang Joko itu adalah mengenai kalau di tempat
kami atau di kampung kami ini, kalau mau menggunakan transport umum itu kita harus bayar menggunakan uang langsung ke driver. Tetapi kalau di Penang, ya kebetulan Bang Joko pertama kali datang ke Malaysia itu bertempat di negeri Penang. Jadi culture shock yang dialaminya itu waktu pembayaran untuk menaiki transport umum itu, dia hanya memberikan uang dan menerima karcis. Jadi ada satu bukti yang akan kita pegang sewaktu kita berada di dalam bus. Dan yang kedua, ya culture shock yang dialaminya, keran atau air pipe di mana-mana itu langsung bisa diminum. Itu karena Bang Joko, air di sana sudah dijaga, ya. Seperti kalau di Selangor, saya nggak tahu nama di negeri lain, tapi kalau di negeri Selangor, air Selangor itu memang dijaga. So memang kalau di Malaysia air bayar. Jadi itu air bayar di sana? Iya bayar. Jadi itu tapi tidak mahal karena tetap ada subsidi dari kerajaan di sana begitu. Ya jadi untuk Bang Joko juga, apa sih yang Bang Joko suka dari kebetulan Bang Jokonya masih di Penang atau pernah tuh negeri lain selain Penang? Ke Kulim pernah, Kulim. Tapi Kedah ya, Kedah. Kedah tuh ya, Kulim Kedah. pernah. Batuut ya. Batuut tuh juga Kedah. Kedah tuh ya, Batuut. Langkawi. Wow. Sampai Langkawi juga. Cuma karena Langkawi kan banyak ininya, ini kok sana tiba-tiba, jadi agak bingung kita. Tapi kok masih Kedah, Batuut itu kan seputaran Penang ya kan gitu kan. Ibaratnya masih, kalau di sini kan Kabupaten Deli Serdang lah ya kan. Makam, Galang kan gitu kan, Batu Lapan sepertinya mungkin daerah sana gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di sana sih apa namanya, kalau untuk transportasi kita nggak sulit kan gitu, karena udah tertata semua kan gitu kan. Seperti itu. Jadi menurut Bang Joko nih, nah saya sebelum ke pertanyaan berikut saya akan tanya, Bang Joko selama di Penang itu berapa lama? Kan itu pisah kan cuma 28 hari, adakah seminggu atau hanya? Itu pisah itu sebenarnya kan 1 bulan, 30 hari. Jadi kalau umpamanya kita sudah mau -2 hari atau 3 hari, saya ke Putri Betung kalau nggak salah. Putri Betung tuh ke Thailand kalau nggak salah. Wow, sudah ke Thailand. Saya juga belum pernah ya pemirsa. Putri Betung cop, kan gitu kan, cop. Main sebentar di sana kan gitu, main sebentar tapi pulang hari, mimpi kan gitu. Jadi main sebentar, kan itu kan pakai 1 ringgit. Berapa bat ya? Kok nggak dulu kok nggak salah 1 ringgit sekitar 2 atau 3 bat ya. Itu tahun 2001 ya. Kalau nggak ini ya, kalau nggak salah ya. Tapi kok sekarang nggak tahu. Jadi setelah udah ada beberapa jam balik lagi. Balik lagi kan gitu. Jadi selanjutnya gitu juga kan. Cop lagi kan gitu kan. Jadi Bang Joko ini dia cop paspornya itu ke Thailand, jadi nggak pulang ke Indonesia karena Kedah ataupun Langkawi itu kan atau Pulau Pinang itu kan sudah mendekati Thailand gitu. Jadi menurut Bang Joko kan udah lama nih tinggal di sana kan. Apakah biaya hidup di sana mahal? Di tahun 2001 nih ya Bang Joko ya. Untuk biaya hidup sebenarnya sesuai dengan pendapatan sih kan gitu kan, sesuai dengan pendapatan kalau lihat dari teman-teman di situ kan gitu kan. Jadi contoh kita anggap kerja yang paling bawah ya kan gitu. Kerja yang paling bawah itu seperti dia cat rumah lah ya kan, cat rumah kan. Dia kok nggak salah 1 hari itu bisa mencapai 50 ringgit sampai dengan 75 kalau nggak salah pada saat itu 2001 50 ringgit sampai 75 lah kan gitu kan. Jadi hanya cat surau atau gimana tak rata lah. Jadi gaya hidup kan seperti di sana kan apa, kalau di sini kan teh manis dingin ya. Di sana kan TS ya kan. Kalau pakai susu TS ya kan. Betul. Sana paling berapa 1 ringgit 2 kupang 3 kupang gitu. Jadi kalau umpamanya nasi aja situ nasi masih 2 kupang kan itu. Jadi untuk biaya hidup tuh 20 ringgit saya cukup dulu. Kalau yang biasa ya kan gitu kan, karena kan masih yang biasa kelas-kelas bawah gitu. Jadi mereka bisa ngirim tuh apa? Bisa apa namanya 50 ringgit itu bisa lebih dia, bisa disimpan kalau menurut dari cerita mereka. Jadi Bang Joko, apakah Bang Joko
punya keinginan lagi nggak untuk datang melancong ke Malaysia? Sebelum ini kan datangnya hanya ke negeri Penang. Apakah ingin ke negeri lain? Karena di Malaysia kan ada 14 negeri nih. Nah, apakah Bang Joko ada rencana nih mau melancong lagi ke Malaysia? Kalau jujur aja sih, kalau ada rezeki sih pingin ke sana kan gitu, karena di Malaysia itu kan ikonnya kan Menara Kembar. Ikonnya kan gitu, jadi setiap negara itu memiliki ikon kan gitu kan. Jadi menurut saya untuk di Malaysia itu Menara Kembar lah ikonnya, itulah yang ibaratnya pusatnya ya. Kalau ibarat kantor head office-nya kan gitu kan, itulah pusatnya. Jadi setelah kita udah mengetahui pusatnya kan otomatis kan tinggal ranting-rantingnya nih kan, seperti Negeri Sembilan, Selangor, Sarawak, kan banyak tuh kan, banyak macam kan gitu kan. Seperti itu sih. Jadi Ipoh juga tuh ya. Ipoh mana tuh Ipoh? Ipoh itu udah dekat dengan Penang. Penang ya kan, ibaratnya bersebelah-sebelahan ya Ipoh kan gitu ya. Ya, jadi kalau menurut Bang Joko tentang infrastruktur negara Malaysia, khususnya di Penang lah, karena kan Bang Joko hanya di Penang kan pada saat itu. Di tahun 2001 tuh kalau kita lihat dengan keadaan di tempat kita tuh bagaimana? Kalau untuk 2001 mulai dari infrastruktur itu di gedung ya. Di gedung itu sebenarnya udah jauh lebih maju dibanding pada saat di Kota Medan di 2001. Lebih maju lah mereka, jauh lah majunya. Itu yang pertama, yang mulai dari infrastruktur. Yang kedua mulai dari kendaraan itu di Malaysia di Penang itu motor itu udah hidup lampu gitu kan. Kalau di Medan ini kan di tahun baru-baru ini hidup kan gitu kan, dan itu spion-spion seperti itu kan udah terpasang semua, ada spion dua itu lampu. Jadi pernah tanya juga tujuannya apa ini kan gitu kan, pernah tanya sama tujuan ini apa namanya, tujuan hidupkan lampu motor itu apa kan, itu kan menghabisin baterai, enggak, tujuannya itu supaya mengurangi kecelakaan katanya gitu. Mengurangi kecelakaan itu sih. Jadi di Malaysia 2001 itu udah terlaksana untuk kendaraan itu gitu ya. Sementara di Kota Medan itu masih 2 atau 3 tahun yang lalu lah yang hidupin, jadi udah ketinggalan sih masalah. Bang Joko tahu nggak di tahun sekarang ini ya, kita karena sudah jauh nih di tahun 2001. Sekarang ini negara Malaysia itu lebih dahulu ya membuat seperti subsidi untuk pengangkutan umum seperti bus ya, dan juga untuk seperti rumah sakit, pelayanan rumah sakit begitu. Dan sekarang ini kita lihat negara Indonesia semakin ingin mengikuti ya kan. Jadi ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi kalau saya tanya nih pendapat Bang Joko, apakah Bang Joko terima atau setuju nih kalau saya tanyakan Indonesia dan Malaysia ini negara yang serumpun? Bang Joko setuju nggak? Negara yang serumpun ya? Serumpun itu menurut Bang Joko tuh serumpun itu kayak mana kategorinya tuh kalau bahasa ininya? Serumpun itu kan maknanya itu seperti budaya yang sama, makanan hampir sama, bahasa yang hampir sama. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau serumpun itu Indonesia dengan Malaysia seperti abang adik, kan itu kan. Karena posisinya setahu saya di Malaysia ini kan mayoritasnya kan kerajaan itu kan Melayu. Kerajaan Melayu itu sama kayak di Medan kan Melayu Delhi kan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditutur-tutur tingkat atas atau tingkat nenek moyangnya berdekatan ya mereka nih sebenarnya, cuma beda tempat tinggal aja kan gitu kan. Udah gitu di apa namanya di Malaysia itu kan untuk Chinese itu kan termasuk lumayan juga, banyak juga di situ kan gitu kan. Sama seperti di Medan. Sama juga di Medan kan gitu. Cuma bedanya mereka lebih tertata dulu awalnya dibanding Kota Medan. Maksudnya kalau bahasanya mereka poin 8 di sini poin 5 gitulah, seperti itu yang saya tahu gitu. Seperti itu sih kan gitu. Jadi kalau menurut Bang Joko ya, ini kan kita cerita Malaysia. Di sana juga kan banyak budaya-budaya yang sama seperti di Indonesia.
untuk pengetahuan Bang Joko, di Malaysia itu juga banyak sekali suku Jawa. Jadi suku Batak juga banyak di sana, begitu. Jadi kan kita kalau kita artikan bahwa Malaysia dan Indonesia, kalau menurut saya ya serumpun, karena moyang yang saya ketahui dari para subscriber saya mengatakan moyang mereka itu datang daripada Indonesia pada tahun-tahun dulu lah. Tahun gak enak gitu kan. Jadi mereka datang ke Malaysia dan mempunyai keturunan sehingga sekarang ini. Jadi mereka sangat menyayangi Indonesia karena mereka merasa Indonesia itu adalah saudara bagi Malaysia. Begitu. Sebenarnya kawan-kawan saya di Malaysia itu kan sebenarnya ada juga yang jadi warga negaraan. Makanya saya tahu situ ada IC itu kan ibaratnya kan sini kan KTP. Kartu tanda penduduk. Kalau di Medan, kalau di sana kan IC ya. IC biru. Iya, IC itu ada dua. Warga negaraan itu dia memang sudah tetap sudah dianggap warga negara lah kan gitu. Kalau penduduk tetap kan beda, warnanya agak merah. Kan gitu kan. Jadi tahu. Jadi kalau itu yang saya lagi proses. Gitu. Kalau warga negaraan itu memang murni udah. Kalau penduduk tetap ya karena dia sudah lama menetap di situ, makanya dapat seperti itu kan gitu. Cuma bedanya gitu, memang orang-orang Jawa banyak di Pulau Jawa, banyak ke sana, Medan pun banyak juga sih. Orang-orang merantau dari tahun Gena lah kan. Jadi kalau Bang Joko ingin melihat budaya atau suasana Jawa gitu, suku Jawa itu, Bang Joko mungkin saya rekomen pergi ke negeri Johor karena di sana memang majoritinya banyak suku Jawa. Suku Jawa ya. Ya, di Selangor juga begitu, ya kan. Jadi kalau menurut Bang Joko nih kan, untuk subscriber saya, ya kan, apa sih yang menarik dari kota Medan kita ini? Tolong promosikan nih kan, karena saya kan bukan selalu datang ke sini kan. Nah, ini kesempatan untuk Bang Joko. Kota Medan itu Kota Medan itu luas. Kota Medan itu ada 21 kecamatan. 21 kecamatan. Jadi desanya itu udah banyak lagi, tapi yang paling ikon di Kota Medan itu ya Istana Maimun. Benar. Istana Maimun itu ikon Kota Medan. Jadi karena itu sebelum Kota Medan itu maju pesat, itu kan dulu rumahnya kerajaan Delhi. Rumah kerajaan Delhi. Jadi tamu-tamu dari Belanda, semua kan situ semua numpuknya gitu kan. Sementara kantor gubernur belum ada, kantor pos belum ada, tapi posisinya rumah ataupun Istana Maimun itu sudah ada di situ. Jadi makanya di situ kalau ke Medan tuh ya Istana Maimun, ikonnya kan gitu. Jadi maksud Bang Joko ini kalau pemirsa khususnya orang Malaysia, Singapura, Brunei ya, gimana juga jika ingin datang ke kampung halaman kami yaitu Kota Medan, harus menjejaki kaki ke Istana Maimun. Jadi seperti kalau orang Indonesia yang datang ke Malaysia pasti menjejaki kaki di Kuala Lumpur, tepatnya di Tower KLCC. Nah, ini lagi nih saya tanya nih Bang Joko. Menurut Bang Joko, sifat-sifat orang Malaysia itu seperti apa sih ini gitu ya? Sebenarnya sih setahu saya pertama kali duduk di sana kan gitu ya. Duduk di sana Malaysia itu dia kalau belum kenal dia cuek. Ya, begitu. Dia kalau belum kenal dia cuek, tapi kalau dia udah kenal gitu, lebih-lebih dari teman Indonesia dia nempel gitu. Ya, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang begitu ya. Iya. Tapi sebenarnya sih semua manusia sih manusiawi sebenarnya semuanya seperti sama itu. Aja sih. Kalau belum kenal sih belum kenal ya cuek lah kan gitu. Ternyata sifat aslinya nggak seperti itu sih. Seperti itu. Menurut saya kan gitu. Selama Bang Joko di sana, pernah nggak Bang Joko mendapat kelakuan yang tak baik dari orang Malaysia gitu? Sepertinya belum. Jadi menurut Bang Joko orang Malaysia itu baik atau gimana? Kebetulan pada saat itu kan kita kan beradaptasi kan di tempat yang baik-baik saja. Sebenarnya suatu negara itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Ya, benar. Dimanapun kan gitu. Jadi kalau kita masuk ke yang negatifnya kan pasti kan udah jelas kalau kita ikut ke negatif kan gitu. Tapi posisinya pada saat itu yang positif. Seperti itu menurut saya. Jadi kalau menurut Bang Joko tuh negara Malaysia itu aman enggak dari penjenayah atau penjenayah itu apa? Kejahatan gitu. Aman nggak tempatnya, lokasi yang Bang Joko tinggalin begitu? Kalau menurut saya kayak sekarang ini kan kita di Kota Medan kan begal gitu ya. Pada saat di
Pulau Penang sih aman ya, tentram kok, aman, tentram, jarang lah dengar keributan gitu kan, karena kita posisinya kan keluar itu kan nggak mesti pagi atau siang, kan malam kita kan tempat-tempat yang seperti itu kan jarang lah kan gitu kan. Tapi kan kalau di Medan ini kan saat-saat ini kan luar biasa untuk kota Medan itu kan, seluruh begal tuh ada di mana-mana. Luan gitu. hati ini ya kan. Luar begal tuh banyak. Yang paling parah tuh di 2 kecamatan, Medan Belawan sama Medan Helpet. Itu yang paling basisnya begalnya. Gitu. Seperti itu sih informasinya. Jadi kalau sewaktu Bang Joko pertama kali datang tuh, Bang Joko nggak terkejut atau culture shock lah katakan melihat mobil itu berjejer di pinggir jalan, sebenarnya nggak dijaga gitu. Kalau mau menurut dari transportasi kita udah kelihatan terkejut, karena posisinya sana kan kalau kereta itu kan sana mobil kan, di sini kan kereta kan motor. Di sana sih mobil sedan Civic atau dan lain sebagainya kan Proton, itu buatan Proton kan. Proton itu kan setahu saya ada Proton Saga, Proton Wira. Wah, bagus. Tahu saya Saga, Wira, baru di atas Proton Wira apalah kan itu. Jadi yang paling bawah kan Saga, di atas Wira itu Wira itu seperti Mitsubishi Lancer. Seperti itulah kan gitu. Jadi di sana udah biasa, pada era 2001 itu udah biasa untuk mobil-mobil seperti itu kan udah biasa kan itu. Tapi kalau di 2001 di Medan mobil 2000 macam Proton gitu ya seperti di sini udah orang kaya. Itu seperti itu. Menurut saya ya kan gitu. Pernah nggak merasa aneh? Kok orang Malaysia ini satu rumah mobilnya banyak banget gitu? Pernah nggak ngerasa aneh? Karena itu yang saya alami sewaktu sampai ke Malaysia gitu kan. Saya pertama kali sampai itu di Negeri Sembilan, ya di Bilai gitu kan. Saya lihat satu rumah itu mobilnya itu paling sedikit itu 2. Bang Joko pernah nggak ngerasa seperti itu? Iya pernah, cuma nggak begitu kali fokus ke situ. Cuma posisinya kan ini untuk parkir kendaraan itu. Parkir kendaraan itu mereka kayaknya aman-aman aja ya kan gitu ya. Kalau di sini kan beda, kalau bisa di kerangkeng. Maksudnya kalau parkir kalau di sana kan bebas kan itu. Begitu juga motor kan biasa gitu, seperti itu. Jadi aman kan gitu kan. Maksudnya di sini Bang Joko ingin menyampaikan di sana itu nggak ada tukang parkir liar gitu atau gimana? Itu seperti yang saya pernah sampaikan ya pemirsa di video yang sebelumnya ya. Saya memang mengalami culture shock pulang ke kampung halaman saya sendiri. Untuk menghabiskan uang 10.000 tuh paling senang di sini. Ya kita parkir aja di mana-mana. Nanti itulah tersalurkan gitu. Jadi menurut Bang Joko itu ada nggak perbedaan antara Malaysia dan Indonesia ya mengenai parkir itu? Sebenarnya kalau parkir perbedaannya banyak sekali kan gitu kan. Kalau di Malaysia ya contoh tempat parkir itu kan khusus ya. Iya. Kan itu ya, khusus. Ya, ada kota. Ada place-nya, tempatnya. Yes. Kan itu ada tempat-tempatnya kan gitu. Sementara kalau di sini itu kan parkirnya itu dikatakan resmi enggak. Kalau resmi itu kan dia pakai dinas perhubungan. Ada kartis kan. Contoh masuk kita seret. Kan gitu parkir. Namanya kereta 3.000. Sebenarnya untuk ke depan lagi kita nggak perlu seharusnya, kan gitu kan. Seharusnya nggak perlu. Tapi kalau di sini kan nanti sini parkir, nanti sekian meter nanti parkir lagi, kan gitu. Bayar lagi gitu. Dengan orang yang berbeda. Jadi dalam satu kawasan seperti di sini Kota Galang kan gitu. Jadi Kota Galang itu kan kecil. Kota Galang kecil paling nggak sampai 1 kilo lah ya dari ekor sampai kepala kan gitu. Tapi bisa 4 parkir di situ. Nah ini sebagai luahan ya, bukan saya membuat cerita sebelum ini ya. Karena memang di Malaysia itu kalau kita parkir memang dia ada untuk tempat letak parkir, bukan sembarangan. Jadi kalau memang kita parkir sembarangan juga kita bisa kena tilang atau kena saman. Tetapi jika kita bayar parkir dengan benar itu tidak memakan uang banyak, hanya 60 sen untuk 1 jam, ada yang 20 sen untuk 1 jam, dan luas kawasan itu memang sangat luas. Memang berbeda dengan kampung kami. Kami tidak cerita di tempat lain ya, di kota lain ya, di kota kami. Jadi menurut Bang Joko ya, apalagi nih kesan-kesan yang membuat Bang Joko tuh kangen dengan negara Malaysia gitu. Apakah udaranya gitu ya, makanannya gitu? Sebenarnya gini, kalau secara makanan sebenarnya nggak jauh bedanya sebenarnya Indonesia sama Malaysia. Mungkin kalau secara makanan lebih jago
koki Indonesia. Wow. Nah, Kebetulan istri Bang Joko ini pandai masak ya kan gitu. pemirsa. Karena posisinya toh kalau di Malaysia itu saya nemuin kebanyakan orang-orang dari Indonesia, Indon ya. Kalau di Indonesia Indon ya. Bukan, Indo. Indo ya, Indo ya. Jangan Indo, nanti marah ini teman-teman kita dari Indo. Indonesia. 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 Lebih bagus kita panjangin aja. Iya, Indonesia kan gitu. Jadi Indonesia, yang orang-orang dari Pulau Jawa juga, jadi masak juga kan. Jadi kan masakan dari orang Jawa cuma beda tempat aja kan sama juga. Iya, mungkin Bang Jokonya selalu datang ke kedai makan yang memang tukang masaknya orang Indonesia begitu. Jadi kalau di Malaysia juga ya Bang Joko, sebenarnya banyak juga kedai-kedai makan yang memang tukang masaknya orang lokal atau orang Malaysia. Contohnya seperti masakan nasi kerabu, itu memang hanya orang Kelantan saja yang paham ya. Kalau nasi lemak itu memang sudah publik lah ya, karena di sini juga ada nasi lemak begitu. Jadi ya itulah kesan-kesan dan juga hal yang sangat dirindui oleh Bang Joko. Jadi kita harapkan semoga Bang Joko nanti adalah waktunya untuk datang ya. Kita doakan niat dan juga impian Bang Joko untuk datang ke Kuala Lumpur semoga tercapai, membawa keluarga tercinta ya. Kebetulan juga saya kan di sana, tidak mungkin saya tidak menjemput Bang Joko ke rumah saya ya kan pemirsa. Oke, jadi begitu sajalah soal tanya dan jawab kepada Bang Joko ini. Semoga pemirsa semua mengambil sisi positif ya, tidak ada niat kami sedikit pun untuk menjelekkan negara kami Indonesia tercinta dan juga membanggakan Malaysia. Ini hanya sekedar menceritakan culture shock dan juga pengalaman Bang Joko sewaktu di Malaysia. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Mungkin ada pesan Bang Joko untuk penonton saya Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga Indonesia. Ya, kalau pesannya sebenarnya istilahnya dulu tuh tempat tinggal ya, kan gitu ya, kan gitu kan. Seenak-enaknya di negara lain, lebih enak negara sendiri. Menurut saya kan gitu kan. Karena apa kan gitu kan? Karena kalau di negara sendiri kan banyak apa namanya keluarga, satukan keluarga ataupun dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di negara yang lain berdomisili ataupun cari nafkah ya atau kesana itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau saya pribadi kan itu ditanya Indonesia sama Malaysia, saya lebih pilih negara sendiri. Indonesia. Maksud Bang Joko begini, seenak-enaknya di negara orang lebih enak di negara sendiri. Ibarat kata pepatah, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negara orang, tapi kita tetap merindukan negara sendiri, bukan begitu Bang Joko ya? Jadi maksudnya dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap Nusantara, negara Nusantara. Walaupun kita di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Brunei, kita tetap Nusantara karena kita satu budaya, satu bahasa. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga dan juga Bang Joko. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.